Shalom, ketemu sekali lagi di dalam ruangan renungan saat indah bersama Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, kita akan menelusuri satu lagi tema dalam Injil Markus, di mana Yesus Kristus itu dilihat sebagai penyembuh yang agung. Maka dengan itu tajuk renungan kita pada saat ini adalah Injil Markus, penyembuh agung. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menjemput Roh Kudus Tuhan menyertai kami, memberi kami pengertian, hikmat, kebijaksanaan untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan message Alkitab pada saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni segala dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Seperti yang dinyatakan sebentar tadi, satu lagi tema daripada Injil Markus adalah Yesus sebagai penyembuh yang agung. Kita sudah melihat bahwa Injil Markus ini memperlihatkan betapa Yesus Kristus menjadi teladan yang baik. Dia sudah menjadi hamba yang menderita untuk Anda dan saya. Dia membawakan kerajaan Allah, kerajaan Tuhan itu ke dunia ini dengan memberitakannya, dengan perkataannya sendiri, bahwa kerajaan Tuhan itu sudah dekat. Dan dialah hamba yang menderita yang membawakan kerajaan itu kepada Anda dan saya. Dengan harapan kita semua akan dipulihkan menjadi warga negara sejati kerajaan Tuhan itu. Yesus dilihat sebagai penyembuh agung oleh karena Dia ingin memulihkan semula kerajaan Tuhan yang sudah rusak dek dosa dahulu. Gambar rupa image Tuhan yang ada dalam diri manusia yang rusak oleh karena dosa, Dia ingin pulihkan. Dan kita dapat lihat itu di dalam Injil Markus ini. Kita dapati bahwa ada 15 kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil Markus ini. Yang pertama, Yesus mengusir roh jahat daripada seorang lelaki di Kapernaum. Dalam Markus 1 ayat 21 hingga ayat 27. Kemudian dalam Markus 1 ayat 29 hingga ayat 31 kita melihat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit. Kemudian dalam Markus 1 ayat 32 hingga ayat 34 dan nampak di sini Yesus menyembuhkan banyak orang dan yang tertindas. Kemudian dalam Markus pasal yang pertama ayat 40 hingga ayat 45 Yesus mentahirkan atau menyembuhkan seorang lelaki dengan penyakit kusta. Kemudian dalam Markus 2 ayat 1 hingga ayat 12 Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh yang dihantarkan kepada Yesus melalui bumbung rumah. Yesus menyembuhkan seorang lelaki pada hari Sabat dalam Markus 3 ayat 1 hingga ayat 6. Kemudian dalam Markus 5 ayat 1 hingga ayat 20 Yesus menyembuhkan seorang lelaki yang dirasuk. Dalam Markus 5 ayat 25 hingga ayat 34, Yesus menyembuhkan seorang wanita yang mengalami pendarahan di tengah-tengah keramaian orang. Dalam Markus 5 ayat 21 hingga ayat 24, begitu juga ayat 35 hingga ayat 43. Yesus membangkitkan anak perempuan kepada Yairus kembali hidup. Dalam Markus 6 ayat 53 hingga ayat 56, Yesus menyembuhkan banyak orang di Genesaret. Dalam Markus 7 ayat 24 hingga ayat 30, Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan kepada seorang wanita yang bukan Yahudi, dirasuk oleh roh jahat. Dalam Markus 7 ayat 31 hingga ayat 37,
Markus 7 ayat 31 hingga ayat 37, Yesus menyembuhkan seorang lelaki yang bisu dalam masa yang sama pekak. Dalam Markus 8 ayat 22 hingga ayat 26, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Dan Markus 9 ayat 14 hingga ayat 29, Yesus menyembuhkan seorang budak laki-laki yang dirasuk dengan roh yang tidak tahir, roh jahat. Dan dalam Markus 10 ayat 46 hingga ayat 52, Yesus memulihkan semula penglihatan Bartimaus di Yeriko. 15 kisah penyembuhan Yesus Kristus ini cukup memberikan bukti dan mengesahkan bahwa Yesus adalah penyembuh agung itu. Bahkan di dalam Markus pasal 1 ayat 40 hingga ayat 45. Saya bacakan di sini Markus 1 ayat 40 hingga ayat 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya ke mana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, melihat daripada kisah yang baru saya bacakan sebentar tadi, dan juga disebutkan 15 kisah pada setiap bahagian dalam Injil Markus, sudah tentu ini akan memberikan motivasi kepada saudara dan saudara sekalian pada saat ini untuk membaca habis Injil Markus ini daripada pasal pertama hingga pasal 16 berulang kali. Saya percaya apabila Anda membacakan Injil Markus ini berulang kali, daripada menghabiskan membacanya daripada pasal pertama hingga pasal 16, setiap kali Anda membacanya, Anda akan melihat message Tuhan itu akan lebih jelas. Apalagi dalam melihatkan Yesus Kristus sebagai seorang penyembuh agung. Itulah sebabnya tajuk renungan kali ini adalah Injil Markus, penyembuh agung. Oh saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Anda dan saya perlukan kesembuhan. Anda dan saya perlukan pemulihan. Orang-orang di sekeliling kita juga perlukan kesembuhan dan pemulihan. Dan jawabannya adalah Yesus Kristus. Oleh karena Yesus Kristus pernah melakukannya sebelum ini. Dengan nyata. Bukan hanya omongan saja, bukan hanya bicara saja, tetapi dia benar-benar melakukannya dan benar-benar berlaku. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, maukah Anda mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan di dalam kehidupan Anda apabila Anda datang kepada Yesus di dalam doa, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan sehingga Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan apabila kita datang kepada Yesus Kristus dalam doa, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Kalau engkau mau, engkau dapat memulihkan aku." Pastinya Yesus akan menjawab,
Aku mau, jadilah engkau sembuh. Aku mau, jadilah engkau dipulihkan. Jika Anda mengalami pengalaman seperti itu, saya percaya Anda tidak sabar-sabar lagi mengongsikan berita baik ini, Injil Tuhan ini kepada orang lain. Apakah Anda mau mengongsikan itu? Apakah Anda ingin mengalami ini dalam kehidupan Anda? Kalau kamu mau, katakan amin. Puji Tuhan atas komitmen Anda. Dan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, segala puji dan sembah hanya padamu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih karena message yang begitu memberikan kami inspirasi, motivasi bahwa dikala kami mengalami kesakitan, dikala kami mengalami kesusahan, kesedihan, Engkau akan menyembuhkan kami, Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan mentahirkan kami. Dan inilah message yang kami akan bawakan juga kepada orang-orang di sekeliling kami, khususnya mereka yang sedang mencari kesembuhan, pentahiran sejati, pemulihan yang benar. Tuhan, terima kasih karena Engkau akan terus membantu kami dalam komitmen kami melalui Roh Kudus Tuhan. Sebab kami persembahkannya semua dalam nama Yesus. Amin. Sehingga ketemu lagi, Tuhan memberkati.